Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah? Semoga kalian senantiasa selalu menjaga kesehatan, selalu dalam keadaan fit, dan tetap semangat memelihara semangat sampai terus menerus, dan tidak ada kata menyerah untuk mencapai sesuatu cita-cita yang kita harapkan. Kita pagi hari ini tentunya kita akan belajar di bab ketiga di halaman 35. Materi kita hari ini adalah tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Sekali lagi, coba kamu lihat di halaman 35. Materi kita pagi hari ini adalah tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Jadi materi kita ini dalam hal tarian. Nah, gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Jadi unsur utama dari tarian itu ya gerak. Apa tarian itu? Gerak lekuk tubuh kita yang diiringi dengan musik. Jadi unsur utama daripada tari adalah gerak itu sendiri. Gerak di dalam tari bukanlah gerak yang realistis, ya, bukan gerakan yang sehari-hari yang kita lakukan. Itu yang realistis. Kita makan, kita bergerak, kita berjalan, itu gerak realistis. Tapi gerak tari adalah bukan gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk. Bentuk apa? Ekspresif dan estetis. Ekspresif itu adalah gerakan-gerakan yang kita ciptakan, tapi ditambah dengan estetis. Di situ gerakannya memiliki nilai-nilai keindahan. Jadi kalau kita amati tarian, gerakannya itu akan memiliki nilai-nilai keindahan. Coba kamu perhatikan nanti di link YouTube banyak sekali tarian-tarian. Perhatikan bagaimana gerakan-gerakan seorang menari yang gemulai, memiliki makna, dan gerakannya sesuatu yang diciptakan, kemudian punya nilai-nilai estetis. Gerak pada tari tidak sama dengan gerakan yang dilakukan sehari-hari. Setiap tari tentunya memiliki ragam gerak yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan. Apa? Gerak tari berbeda tapi memiliki kesamaan. Kesamaannya dalam apa? Pertama, kesamaannya yaitu membentuk ruang. Nanti kita akan pahami apa yang dimaksud ruang. Kemudian membutuhkan waktu. Waktunya di durasi. Kemudian harus ada tenaga dari setiap gerakan, ya, dalam melakukan gerakan tari berdasarkan hayalan yang tarian itu diciptakan. Gitu. Setiap gerakan tari ini memiliki ragam gerak yang berbeda-beda. Makanya setiap tari itu ada tema dan judulnya. Misalnya di Depok ada diciptakan tari kreasi, tari belimbing, misalnya panen belimbing atau panen padi dan lain sebagainya. Pasti itu memiliki gerakan yang berbeda. Intinya sama, memiliki ruang, kemudian ada tenaga, kemudian ada unsur ekspresi. Nah, elemen-elemen tari ini adalah pertama gerak. Seorang pakar yang namanya Rudolf Laban, pakar tari kreatif, dia menyatakan bahwa gerak merupakan fungsional dari body. Artinya fungsi-fungsi body itu mana? Kepala, badan, tangan, dan kaki yang digerakkan. Nah, gerak tari ini memiliki space itu ruangan.
kemudian memiliki dinamik ruang gerak yang menyangkut lemah, estesis, dan tekanan gerak. Kemudian ada yang disebut dengan time, waktu. Jadi 3, space, time, kemudian dinamik. Itu unsur-unsur atau bagian-bagian dalam tari. Nah, ruang itu apa? Gerak berdasarkan ruang. Ruang adalah salah satu unsur pokok tari yang menentukan terwujudnya atau terungkapnya gerak. Hal ini karena mustahil suatu gerak akan lahir tanpa adanya ruang gerak. Penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Ruang gerak tersebut meliputi pertama, posisi, ya, posisi arah hadap dan arah gerak itu ruang. Ngadep kanan, ngadep ke kiri, ngadep ke belakang itu ruang. Level atau tingkatan gerak dan jangkauan gerak. Nah, itu termasuk kategori ruang. Posisi merupakan salah satu aspek dari ruang, merupakan bagian dari ruang. Ketika menghadap, samping kanan, samping kiri itu ruang. Ya. Menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari. Arah hadap penari saat melakukan gerakan tari, itulah disebut ruang. Misalnya ke depan atau muka, ke belakang, ke sudut kanan, ke sudut kiri, mundur ke samping kanan, ke samping kiri, ke arah zigzag. Itu adalah bagian-bagian ruang dalam tari. Nah, kemudian ruang tari juga ada level. Level dalam gerakan tari itu ada level rendah, ada level sedang, ada level tinggi. Nah, level-level rendah, sedang, dan tinggi ini itu juga merupakan bagian dari ruang. Nah, di halaman 36 coba kamu perhatikan, ini ada arah panah menghadap ke depan, menghadap ke samping, tengok kanan, tengok kiri, bersilang. Itu skema atau denah daripada ruang dalam sebuah gerakan tari. Di bawah ada yang membentuk lingkaran, ada yang membentuk letter S, ada yang membuat lingkaran 2 ke kanan dan ke kiri. Itu contoh denah-denah ruang dalam gerak tari. Kemudian posisi penari, level tadi. Level itu disebut juga apa namanya? Ada sedang, ada rendah, ada sedang, tinggi. Level sedang itu ketika seseorang sedang menari sambil duduk atau sambil berguling-guling atau jengkeng. Jengkeng itu apa ya? Jengkeng itu seperti orang yang kakinya dilipat. Nah, itu posisi penari dalam level yang rendah. Kalau posisi level sedang bisa diposisikan agak berjongkok, setengah jongkok atau condong atau tegak berdiri. Kalau posisi level tinggi dalam ruang tari, dia posisinya melompat, bisa melompat ke samping kanan, ke samping kiri, atau melompat dalam tarian-tarian tertentu. Itu termasuk kategori posisi level tinggi. Kemudian yang kedua, bagian dari seni tari adalah time, waktu. Berdasar waktu peragaan, gerak tari ini terdiri dari 2 faktor. Yang pertama ada faktor tempo, faktor ritme. Faktor tempo itu adalah cepat lambatnya gerakan tari. Sedangkan faktor ritme itu adalah irama yang mengiringi gerakan tari. Jadi gerakan tari ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau gerakan tari perang biasanya cepat. Kalau gerakan tari yang dilakukan oleh misalnya Arjuna dengan dalam Rama Sinta, itu gerakannya gerakan gemulai. Nah, itu disebut juga tempo. Kalau ritme, iringan musik yang mengiringi gerakan tari. Jadi gerakan tari kita bisa bagi temponya, ada tempo cepat, seperti pada tari saman di Aceh. Nah, iringan musiknya menggunakan mulut masing-masing penari, tapi makin lama makin cepat. Nah, itu tempo cepat.
atau tari jaipong di daerah Jawa Barat, atau serampang 12 di Sumatera Utara. Nah, itu contoh-contoh tarian yang menggunakan ritme atau tempo cepat. Kemudian gerak tari dengan tempo ritme lambat, misalnya tari serimpi dari Jawa Tengah contohnya, ya, atau tarian wayang orang itu juga dari Jawa Tengah, itu biasanya temponya tempo lambat. Kemudian ada gerak dan tempo cepat dan lambat, jadi bisa cepat bisa lambat. Misal itu gerakannya bervariasi. Itu adalah gerakan yang contohnya tari janger di Bali, atau tari gambyong dari Jawa Tengah. Dia menggunakan dua ritme, kadang lambat, kadang juga ritmenya cepat. Kemudian gerakan tari berdasarkan tenaga. Yang ketiga tenaga nih. Ini bagian daripada tari. Tenaga seorang penari ini memerlukan tenaga, daya dorong, ya. Di samping juga penghayatan. Ya, untuk membawakan tari menggunakan tenaga. Tenaga merupakan kekuatan yang mengawali atau mengendalikan dan menghentikan gerak. Tanpa tenaga gerak tari tidak akan baik. Di samping penghayatan tapi ada usma. Gerakan tari ada yang membutuhkan tenaga kuat, ada yang membutuhkan tenaga ringan. Gerak tari yang membutuhkan tenaga adalah gerak yang dilakukan sampai penari bercucuran keringat. Gerakan dengan tenaga kuat misalnya gerakan berlari pada tari kuda kepang, atau gerakan bertekuk tangan sambil bernyanyi pada tari sedati, atau gerakan tari perang melawan lawan. Itu membutuhkan tenaga yang tentunya membutuhkan fisik. Tapi ada gerakan tari yang gemulai, ya. Intensitas berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian dihasilkan dari tingkatan gerakan. Kemudian juga ada aksen, tekanan, ya, dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kemudian kualitas berkaitan dengan cara penggunaan dan penyaluran tenaga. Prinsipnya dalam gerakan tari adalah yang perlu kita pahami bersama. Tarian itu adalah gerak olah tubuh yang diiringi musik. Bagian-bagiannya ada ruang, ada ritme, waktu, kemudian ada intensitas. Nah, gerakan tari itu bukanlah gerakan tari biasa, tapi gerakan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga. Berbeda dengan gerakan sehari-hari, sebab gerakan tari harus memiliki nilai estetis, yaitu nilai keindahan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di setiap semua tarian pasti akan memiliki nilai-nilai keindahan. Nah, ini bahasan kita awal dari bab 3 adalah tentang ruang, kemudian waktu dan tenaga dalam gerakan tari. Nah, di halaman 38 ada soal, 5 soal. Ditulis soalnya, kemudian dicari jawabannya, dikerjakan di kertas lembar, nanti dikumpulkan seperti biasa di awal bulan. Oke, terima kasih, selamat bertugas, selamat belajar, dan tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa sehabis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.